Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertempuran besar yang terjadi di God Valley kembali menjadi sorotan setelah chapter 1049 rilis. Karena hal itu muncul kembali dalam flashbacknya Kaido. Dalam pertempuran itu, bajak laut Rocks yang berisi para monster berhasil dikalahkan. Netizen pun tak percaya jika Rocks telah kalah. Lalu beredar rumor bahwa telah terjadi perpecahan dalam bajak laut Rocks sehingga mereka bisa dikalahkan. Nah, di dalam dunia One Piece memang hal itu masih dikatakan rumor, tapi bagi para pembaca tentu menganggapnya sebuah clue jika memang bajak laut Rocks itu kalah karena ada skema perpecahan. Terlebih lagi dalam bajak laut Rocks tidak terwujud keharmonisan. Bahkan mereka bisa saling baku hantam antar kru untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya pada pertempuran God Valley ada satu hal yang sangat penting, yaitu alasan terjadinya pertempuran tersebut. Menurut Sengoku, Garp dan Roger bertarung untuk melindungi Tenryubito yang pada saat itu ada di God Valley. Tapi tentu untuk apa para Tenryubito pergi ke tempat seperti itu jika bukan karena suatu hal yang sangat berharga dan membuat mereka senang. Ya, para Tenryubito muncul di kepulauan Sabaody untuk mencari budak dan juga hal-hal lain yang langka di dalam pelelangan. Dan yang Mimin tangkap pada sifat Tenryubito saat itu adalah sangat sombong dan bahkan tidak mau menghirup udara yang sama dengan para manusia biasa. Yang bisa kita ambil dari fakta itu berarti para Tenryubito tidak begitu suka ada di lingkungan yang sama dengan orang-orang biasa, dan mereka melakukan hal itu karena suatu urusan penting atau suatu hal yang menarik perhatian mereka. Nah, kembali pada Pulau God Valley. Berdasarkan alasan yang Mimin jelaskan tadi, berarti setidaknya ada dua hal yang memicu datangnya Tenryubito ke God Valley, yaitu pertama suatu hal penting dan kedua suatu hal yang menarik perhatian mereka. Nah, kira-kira hal apakah itu? Kita mulai bedah dari nama God Valley ya, yang berarti lembah dewa. Dari nama ini kita bisa asumsikan bahwa God Valley berhubungan dengan adanya sosok dewa yang bersemayam di tempat itu. Nah, selama ini para Tenryubito menganggap diri mereka lebih dari manusia biasa. Bahkan mereka menganggap diri mereka sebagai dewa. Berdasarkan hal itu, Mimin pernah dengar pendapat yang mengatakan bahwa God Valley adalah tempat para Tenryubito bersenang-senang. Dan Rocks datang ke tempat itu untuk menghabisi mereka serta mengambil seluruh harta yang ada di tempat itu. Ya, harta memang sering menjadi incaran para bajak laut. Tapi entah mengapa Mimin rasa alasan harta terlalu simpel untuk membuat bajak laut sekelas Rocks datang ke tempat itu. Jadi sepertinya ada hal yang lebih menarik dari sekedar harta, dan itu adalah kekuatan. Nah, kembali pada nama God Valley yang berarti lembah dewa. Selain teori bahwa itu merupakan lokasi bermain Tenryubito, Mimin punya satu pendapat lain, yaitu God Valley adalah lokasi ditemukannya buah legendaris yang sudah tidak muncul 800 tahun yang lalu. Dan itu tentu saja adalah Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika atau buah dewa Nika. Pendapat ini sejalan dengan nama God Valley yang berarti dewa sebenarnya berada di lokasi itu. Dan munculnya buah legendaris yang sudah menghilang selama 800 tahun tentu sangat menarik perhatian para Tenryubito hingga mereka ingin melihatnya langsung dan mungkin bahkan punya keinginan untuk membawanya sendiri ke Mariejoa. Lalu dari Rocks sendiri tentu akan sangat tertarik juga dengan suatu kekuatan hebat dari sang buah legendaris. Selanjutnya, pihak pemerintah dunia yang menemukan buah itu lebih dulu melakukan pengamanan dengan cara memasukkan buah itu ke dalam kotak dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Semua itu berkaitan dengan rekayasa nama buah Nika yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dunia hingga mereka mengganti nama buah itu menjadi buah Gomu Gomu no Mi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa orang-orang kuat dan para legenda tidak menyadari kekuatan Luffy adalah buah Nika? Ya, jawaban Mimin sih simpel aja, karena kekuatan Nika tidak pernah bangkit selama 800 tahun.
Jadi tidak ada yang tahu bagaimana bentuk kekuatannya kecuali Zunisa yang memang punya usia lebih dari 800 tahun dan juga orang-orang yang sudah mencapai Laftel, yaitu Goldie Roger dan krunya. Tentu mereka semua sudah mengungkapkan rahasia dunia ini. Lalu untuk Sang sendiri juga kemungkinan tahu karena diberitahu oleh Roger ataupun Rayleigh. Jadi sampai di sini bisa kita pahami ya bahwa pada masa 38 tahun yang lalu tidak ada bajak laut yang tahu bagaimana wujud buah nikah dan bagaimana juga kekuatannya. Tapi mengapa Rox bisa tahu di tempat itu buah nikah akan muncul? Nah, menurut Mimin alasannya karena Rox adalah pemilik nama Di. Iya, masih banyak misteri besar mengenai orang-orang bermarga Di, dan mungkin informasi tentang kemunculan buah itu sudah diketahui oleh mereka berdasarkan informasi dari para leluhur. Lalu jika Rox tahu mengenai buah nikah karena dia punya nama Di, maka tidak menutup kemungkinan jika dua orang lain yang punya nama Di yaitu Roger dan Gab juga tahu mengenai hal itu. Ya, menurut Mimin kemungkinannya ada. Lalu singkat cerita, pertempuran itu dimenangkan oleh Angkatan Laut, dan sepertinya buah yang sudah diamankan itu hilang ketika terjadi pertempuran. Kemudian untuk menghapuskan tempat itu dari sejarah dan mencegah orang-orang datang ke God Valley, pemerintah dunia menghapus God Valley dari peta dunia. Karena kan jika ada orang yang datang ke tempat itu, bisa saja dia tidak sengaja akan menemukan buah legendaris itu. Dan mungkin karena peristiwa itulah Kurose berpendapat jika buah mythical Zuan Hitu Hitonomi punya kehendak sendiri sehingga tidak bisa mereka miliki. Tapi mungkin kehendak di sini bukan buahnya yang bisa jalan sendiri ya atau kabur saat mau ditangkap. Tetapi buah itu terhubung dengan orang-orang yang memiliki nama Di. Dan para pemilik nama Di itu akan muncul di tempat di mana buah nikah itu muncul. Hingga akhirnya buah nikah menemukan orang yang tepat untuk mendapatkan kekuatannya. Dan itu adalah sang baka Sencho Monkey D. Luffy. Oke, itu aja pembahasan untuk kali ini ya. Jika ada saran, tambahan, dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya. Dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!